Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fitri Nasution dengan NIM 20101090458, jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi final test pada mata kuliah Islam dan Budaya Banjar. Di sini saya mengangkat tema mengenai pamali atau pantangan dan kelalah ibu hamil tradisi Banjar dalam perspektif Islam dan sains. Di sini saya akan mewawancarai dua narasumber, di mana yang pertama ibu hamil dan yang kedua seorang perawat sekaligus aktivis dakwah Islam di sosial media. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita, Mbak Diah Rahmawati. Nah, di sini kami akan membahas mengenai pamali atau pantangan dan kelalah pada ibu hamil dalam tradisi Banjar. Mungkin langsung saja Mbak lah, pantangan ibu hamil dalam tradisi Banjar yang pian ketahui itu apa aja Mbak? Banyak sih ya. Yang pertama mungkin dilarang duduk di depan pintu. Terus dilarang pakai handuk di kepala habis mandi itu yang dililitkan itu nggak boleh. Terus banyak sih, kayak nggak pakai sarung yang ditalikan ke bahu sini nggak boleh juga. Kalau keluar malam nggak boleh juga, kalau bisa jangan lah. Makan tebu nggak boleh juga. Makan pisang dempet. Makan pisang iya. Terus makan langsung dari dalam cobek itu nggak boleh juga. Banyak sih sebenarnya. Banyak lah. Nah, pantangan yang pian sebutkan tadi itu pian lakukan semua lah Mbak, atau ada yang kada pian lakukan gitu pada saat pian hamil? Dulu waktu hamil anak pertama ada sih yang pantangan saya lakukan, dan kebetulan kata orang kan nggak boleh pakai handuk yang dililit di kepala kan. Saya sering ngelakuin itu dan sampai tertidur. Ternyata anak saya kelilit tali pusar. Berarti bujur ya, lah dan apa pertama, yang pantangan tuh. Ya. Mungkin sebagian ada yang benar, ada yang enggak juga sih. Cuman kebanyakan kan orang ngikutin yang namanya adat lah, turun temurun lah, mungkin sudah itu namanya. Nah, kalau pantangan yang sudah disebutkan tadi kan dilanggar, berarti akan berdampak lah Mbak lawan ibu hamil bila dipercayai
kalau menurut kepercayaan kebanyakan sih kejadian ya. Kayak sering duduk di depan pintu, mungkin nanti waktu mau lahiran susah gitu. Terus kalau makan tebu katanya kalau orang Banjar itu darah kijangan lah. Darah kijangan itu apa, Iya, Mbak? semacam kalau kita lahiran itu yang kalau bayinya lagi kontraksi keluar darah terus, kita sakit gitu. Oh, pendarahan, Mbak. Iya, semacam kayak pendarahan gitu. Kayak pian tadi yang pian lilitkan anduk tadi Iya. lah, Mbak lah. Nah, waktu hamil pian mengikatkan tali benang hitam lah, Mbak, di badan pian atau di jempol mungkin. Iya, di kaki. Di kaki. Nah, itu fungsinya kira-kira apa, Mbak? Kalau menurut kepercayaan itu kan semacam kayak pagar lah, pagar diri lah. Ya kan kita masang benang kan nggak sembarangan, ada doanya juga. Mungkin ada orang yang bisa lah, nggak sembarangan juga kan. Ya buat pagar diri lah intinya. Berarti itu pada diri sendiri yang memasang Enggak, sembarang. orang. Ada bacaan, ada bacaan ayat iya, Al-Qur'annya. iya. Gitu. Kalau kelalah pian tahu lah, Mbak. Kelalah tahu. Kira-kira kelalah itu apa, Mbak? Banyak sih ya. Ada kelalah dari makanan, segi makanan ada, dari segi mungkin apa? Gawian. Ya kerjaan atau apa, ada kelalah hari. Kata orang Banjar tuh kalau kelalah hari tuh misalkan kita turun dari rumah nggak pakai penutup kepala, Kena matahari lah, Mbak. ya langsung kena matahari, kepala kita tuh bisa kelalah hari, bisa panas dingin, badan kita pusing-pusing. Jadi kelalah tuh Banyak. kira-kira meriap dingin mungkin lah. Bujur lah, Mbak, bagi ibu hamil tuh kada boleh jar makan makanan yang bernyawa, takut kena kelalah jar, itu bujur lah, Mbak. Maksudnya makan makanan yang Kayak ikan mungkin. Oh, ikan. Kalau ikan memang ada sebagian yang mungkin orang takut makan, kayak seperti ikan tauman. Kebanyakan orang nggak berani, katanya kelalah. Tapi kalau ikan haruan atau ikan gabus itu malah bagus sih. Oh, itu malah Cuman bagus. tergantung kepercayaan lah. Mungkin ada adatnya orang yang nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan yang bernyawa lah pokoknya. Berarti gitu. lebih baiknya lah, Mbak, kalau ikan gabus bagus aja. Bagus aja, soalnya itu kan mengandung untuk penyembuhan itu kan, apalagi pasca operasi atau normal pun bagus karena itu mengandung banyak zat itu yang bisa mempercepat penyembuhan luka. Dan itu pemilihan ikannya harus segar juga lah, Mbak. Iya, harus itu ikan yang bagus lah. Nah, berarti pantangan yang pian lakukan itu kira-kira turun temurun kah atau pian dapat info dari orang lain? Ya, ada yang turun temurun, ada juga yang inilah informasi dari orang-orang. Nah, mungkin itu saja wawancara dengan Mbak Dia mengenai pantangan atau pamali dan kelalah pada ibu hamil dalam tradisi Banjar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita sudah bersama narasumber kedua kita untuk membahas mengenai pamali atau tantangan ibu hamil dan kelalah tradisi Banjar dalam perspektif sains dan Islam. Mungkin Pian bisa memperkenalkan diri, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Khairunisa, Eskap Nurse Amani, profesi sebagai childbirth educator atau pendidik kehamilan dan persalinan, dan juga konselor menyusui. Mungkin untuk pertanyaan pertama mengenai perspektif Islam lah, Kak. Nah, jadi kan Ulun kemarin itu sudah mewawancarai pelaku ibu hamil. Jarsidin, hasil wawancara dengan narasumber kemarin, dalam tradisi Banjar itu tidak boleh duduk di muara lawang. Habis itu tidak boleh makan pisang dempet, dan mengikatkan tali benang hitam di jempol. Nah, itu menurut Pian pandangan Islamnya seperti apa, Kak? Kalau kita melihat dari pandangan Islam ya, sebenarnya hal-hal demikian tadi itu tidak ada ya disyariatkan gitu ya, disyariatkan ataupun dilarang ya terkait hal tadi, misalnya seperti makan pisang gitu ya. Ya halal saja gitu ya, pisang itu mau bentuknya seperti apa kan gitu, tidak ada ketentuan ya di dalam syariat. Terus juga
apa tadi terkait duduk ya, duduk gitu. Selama itu tidak mengganggu orang lain ya boleh saja gitu. Terus terkait apa ada tali ya atau benang hitam, nah ini juga sebenarnya nanti kita harus menggalinya itu tujuannya untuk apa. Yang saya tahu pemasangan benang hitam baik di tangan ya, di kaki gitu, di perut, biasanya juga ada ibu-ibu hamil yang seperti itu katanya gitu ya untuk melindungi ibu hamil dari gangguan jin. Nah kalau di dalam Islam, kalau misalnya untuk menghindari gangguan jin itu kan syariatnya ada yang lain ya, bukan dengan memasang tali-tali tadi gitu atau benang-benang tapi dengan apa ruqyah syariah kan itu syariatnya, sehingga kalau apa hati-hati gitu ya pemakaian seperti benang hitam atau tali hitam itu, kalau misalnya kita mempercayai bahwa itu sebagai pelindung diri kita, justru jatuhnya sebagai syirik kan, karena kan kita harus menyadarkan yang melindungi kita itu ya hanyalah Allah. Walaupun itu dibacakan surah-surah. Nah iya benar, iya. Itu termasuk syirik kan? Termasuk syirik juga kan, gitu. Karena menyadarkan dari benda kan, benda itu gitu. Berarti syirik kalah. Oke, mungkin langsung aja next ke pandangan sainsnya kalah. Nah, kelalah ini kan Kak ajarnya terbagi menjadi 4. Nah, di mana yang ingin ulun tanyakan yang pertama itu kelalah makanan. Nah, ajar orang Banjar tidak diperbolehkan makan dari makhluk hidup setelah bersalin. Itu bagaimana Kak pandangan sainsnya? Kalau dalam pandangan sains justru sangat bertolak belakang ya, karena ibu setelah melahirkan itu dengan proses melahirkan ya yang memerlukan energi yang banyak gitu ya, terus juga terjadi perdarahan, tentu ada perdarahan ya yang keluar walaupun misalnya ada kategori normal, apalagi kalau misalnya terjadi pendarahan yang abnormal kan banyak darah yang keluar gitu. Terus juga rahim itu kan juga terjadi pemulihan pasca lepasnya plasenta. Ibaratnya itu plasenta itu kayak tanaman di sebuah tanah, ketika itu tercabut kan ada rongganya ya, ada lubang-lubangnya. Nah itu perlu diperbaiki, dia perlu menutup kembali. Nah dalam pandangan sains, dalam ilmu kesehatan, justru ibu pasca melahirkan sangat memerlukan gizi yang baik gitu, khususnya protein. Nah karena protein itu dia berfungsi untuk mengembalikan sel-sel tubuh yang rusak, sel-sel tubuh yang luka gitu ya, apalagi misalnya habis melahirkannya ada robekan ya, ada perlukaan. Nah itu sangat diperlukan protein dan sumber protein. Nah ini ya, sumber protein itu justru banyak pada makanan-makanan yang bernyawa gitu ya, seperti ayam gitu ya, ayam, daging, ikan gitu ya, justru paling banyak terkandung di jenis-jenis yang seperti itu gitu. Jadi sangat bertolak belakang sebenarnya dengan pamali ya, kalau kata orang Banjar. Tidak boleh berarti dilakukan, atau makan itu nggak boleh. Kalau masakannya mungkin harus direbus kah, digoreng kah, boleh aja seperti itu Kak? Sebenarnya tidak ada ketentuan ya, tidak ada ketentuan, yang penting diolah dengan baik gitu ya, mau seperti apa tidak masalah. Karena yang penting itu sebenarnya adalah jumlah asupan itu tercukupi untuk kebutuhan ibu melahirkan. Apalagi ibu melahirkan juga menyusui ya. Kalau menyusui itu kebutuhan gizi itu 2 kali lipat dibandingkan dengan kita biasa yang tidak menyusui gitu. Karena berarti sangat bertolak belakang dengan pamali tadi. Oke, udah next ke pertanyaan kedua, di mana kelalah gawian atau pekerjaan. Nah, pada ibu hamil itu dianjurkan untuk tidak terlalu banyak beraktivitas. Nah, itu bagaimana Kak setelah pasca kelahiran? Iya. Kalau yang kedua ini sebenarnya masih bisa nyambung ya, masih nyambung, dan secara sains pun, secara ilmu medis gitu ya, memang ibu habis melahirkan itu dianjurkan sekali untuk banyak istirahat ya, banyak istirahat setelah selama 9 bulan hamil gitu ya, yang tentu kondisi yang berat ya untuk ibu hamil, terus kemudian melalui proses persalinan dan juga melanjutkan dengan proses menyusui, mengasuh anak
ya, kadang juga bergadang kan ya, ngasuh bayi, sehingga memang sangat diperlukan untuk istirahat yang cukup. Terus untuk aktivitas sebenarnya sangat tepat ya kalau orang bahari itu menyuruh jangan terlalu gagah, jangan beangkat-angkat. Nah ini sebenarnya korelasinya bagus gitu ya dengan ilmu medis, karena rahim pasca melahirkan itu dia ibarat balon ya, balon ya besar, terus kempes. Balon kalau setelah besar dia kempes, kira-kira kulit balonnya. Mungkin kita lanjut kalau untuk ke pertanyaan ketiga, di mana kelalahari. Nah, di sini dianjurkan ibu hamil itu keluar rumah untuk menutup kepalanya. Jadi kalau kena matahari nanti takutnya pusing. Nah, itu sainsnya gimana Kak, pandangan sains? Iya. Tadi ya sebenarnya berkorelasi dengan di mana tubuh ibu masih perlu pemulihan ya pasca melahirkan. Keluar rumah ketika kena matahari yang panas gitu ya, kalau sebentar mungkin tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi kalau yang terlalu lama itu memang dampaknya bisa membuat masalah kepada kesehatan, karena pada ibu hamil biasanya terjadi penurunan volume darah habis dia mengalami pendarahan itu kan, sehingga volume darahnya kan juga berkurang. Nah itu memang ketika dia terpapar sinar matahari yang menyengat gitu ya, yang apalagi lama lah, dalam durasi waktu yang lama, itu memang biasanya resiko bisa membuat ibu bisa terjadi penurunan tekanan darah gitu. Nah bisa saja mungkin jadi hanyut gitu ya, pusing kepalanya gitu. Nah korelasi ini sebenarnya bisa di sana. Kalau matahari pagi gimana Kak? Nah matahari pagi malah justru bagus ya, karena matahari pagi itu kan yang dari jam 8 ya, jam 8 sampai jam 10 itu kan matahari yang bagus untuk kesehatan karena mengandung vitamin D. Itu sangat perlu kan sebenarnya untuk ibu hamil, untuk ibu melahirkan ya, ibu melahirkan, karena dia mempunyai kandungan vitamin D untuk menguatkan daya tahan tubuh, juga untuk memetabolisme kalsium ya di dalam tulangnya. Nah apalagi kalau ibu menyusui ya, biasanya perlu asupan kalsium yang banyak kan ya, tubuhnya, dan kemudian dibagi kan untuk anaknya gitu di ASI-nya. Tapi yang panas menggantang siang hari itu yang memang ya kita aja mungkin yang tidak yang sehat ya, terlalu lama di bawah sinar matahari juga bisa membuat kita pusing. Nah, apalagi memang ibu pasca melahirkan yang tadi dia masih proses penyembuhan, itu memang bisa beresiko menimbulkan masalah kesehatan. Next ke pertanyaan terakhir, kelelakian Jar. Nah, di mana dianjurkan ibu hamil ini tidak boleh berhubungan dengan suami pasca melahirkan 40 hari. Nah, pandangan saya seperti apa? Kalau pandangan saya, ibu melahirkan terjadi nifas ya. Terjadi nifas berarti masih ada pengeluaran darah ya melalui rahimnya, seperti kita haid gitu. Dan di dalam Islam pun kalau wanita nifas ya, masih nifas terjadi, tidak boleh ya melakukan hubungan dengan suami gitu ya, karena secara kesehatan berhubungan pada saat nifas ataupun haid ya itu memang bisa berbahaya bagi kesehatan, bisa menimbulkan infeksi gitu ya pada mulut rahimnya gitu ya, terus juga bisa berlanjut kepada masalah reproduksi yang lain gitu. Nah di masyarakat kita menjadi kebiasaan nifas itu 40 hari ya, 40 hari gitu, sehingga kayaknya dipatok aja gitu 40 hari, padahal nifas itu bisa saja sebelum 40 hari udah bersih gitu, ada yang 30 hari, bahkan ada yang 20 hari udah bersih gitu ya, 30 hari sudah bersih, bahkan bisa lebih 40 hari, ada yang sampai 60 hari ya, ada yang sampai 50 hari, 60 hari. Nah, kalau batasan medis itu sebenarnya masa nifas itu 60 hari. Ya, kalau lebih dari 60 hari berarti sudah ada masalah nih kesehatannya gitu. Ya. Nah, itu tadi hasil wawancaranya dengan kedua narasumber kita. Semoga apa yang mereka sampaikan bisa bermanfaat untuk yang menonton. Salah khilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.